Selamat datang kembali di channel Korcobor Movie. Film yang akan kita bahas hari ini berjudul Assassin's Creed tahun 2016. Rating film ini adalah 7,7. Film ini menceritakan tentang perjuangan para assassin untuk melindungi apel Eden yang konon katanya apel itu adalah apel benih dosa pertama manusia. Apel Eden ini dicari oleh para kesatria Templar. Daripada terlambat, langsung saja kita mulai filmnya. Pada tahun 1492 di Spanyol, para assassin berkumpul, lalu ketua mereka mengatakan kalau Templar sudah mengalahkan Spanyol. Dan jika pangeran Spanyol ditangkap, maka ayahnya Sultan Muhammad akan menyerahkan apel Eden tersebut kepada Templar. Lalu mereka akan menggunakan kekuatan apel itu untuk mengendalikan kebebasan berpikir, dan semua orang akan tunduk pada mereka. Kemudian sang ketua menunjuk Aquilar sebagai pemimpin dalam misi melindungi apel Eden tersebut. Lalu Aquilar dilantik dengan memotong jari tengahnya dan bersumpah untuk melindungi apel Eden sampai ia mati. Dan inilah Assassin's Creed. Singkat cerita, pada tahun 1986 di Meksiko, seorang bocah sedang latihan akrobat menggunakan sepeda. Sesudah latihan, bocah itu kembali ke rumahnya. Tapi sesuatu terjadi di rumahnya, di mana ia mendapati ibunya telah tewas berlumur darah. Dan di samping ibunya berdiri ayahnya yang berpakaian assassin. Sang ayah lalu berkata kalau darah dalam diri si bocah itu bukanlah darahnya. Tidak lama, datanglah orang-orang bersenjata lengkap dan akan menangkap mereka. Orang-orang itu berasal dari Abstergo. Abstergo merupakan perkumpulan keturunan kesatria Templar masa kini. Yang mereka lakukan hanyalah mencari para keturunan assassin dan mengumpulkannya untuk sebuah tujuan. Lanjut, ayah bocah itu langsung menyuruh si bocah untuk segera kabur dan dia selamat. 30 tahun kemudian, tepatnya tahun 2016 di Texas, diperlihatkan bocah itu sudah dewasa dan dia bernama Callum Lynn. Nama panggilannya Cal. Sekarang dia dipenjara karena kasus pembunuhan. Hukumannya pun makin berat dan dia akan dihukum mati. Cal kemudian disuntik dengan cairan. Cairan itulah yang akan membunuhnya perlahan. Dia pun menderita kesakitan dan melihat semua masa lalunya. Tiba-tiba, Cal tersadar di sebuah tempat perawatan. Di sampingnya ada seorang wanita. Wanita itu bernama Sofia, yang merupakan seorang ilmuwan. Sofia mengatakan kalau dia telah menyelamatkan hidup Cal dari eksekusi itu. Lalu dengan tubuh yang lemah, Cal memaksakan diri untuk berjalan dan ingin keluar dari tempat itu. Hingga sampailah ia di sebuah tempat dan mencoba untuk melompat dari gedung yang ia tempati. Kemudian Sofia datang dan mengatakan pada Cal kalau dia bukanlah tahanan, dia berada di Abstergo, yaitu Templar masa kini yang diceritakan di awal. Lanjut, Sofia juga mengatakan mereka membutuhkan Cal untuk menemukan cara membasmi kekerasan. Tidak lama, Cal ditembak bius. Lalu Sofia memerintahkan agar Cal segera dimasukkan ke Animus. Cal pun dibawa pada alat canggih bernama Animus. Kemudian Sofia menjelaskan pada Cal, Animus ini bisa membawa pikiran seseorang ke nenek moyang mereka melalui persamaan DNA atau apalah. Dan mereka bisa melihat langsung kejadian atau apa yang dilakukan nenek moyang mereka di zaman dulu melalui alat itu. Karena Cal merupakan keturunan dari Aquilar, sang assassin, dan jelas mereka ingin melihat tempat Aquilar menyembunyikan apel Eden tersebut. Lanjut, Cal pun memasuki Animus dan terlihat seekor elang. Lalu diperlihatkan para kesatria Templar mengepung sebuah desa di Spanyol. Tujuan mereka adalah menculik anak dari Sultan Spanyol, yaitu Sultan Muhammad. Mereka akan menyandra anak itu agar ayahnya menyerahkan apel Eden. Tapi para assassin sedang bersiap untuk menyelamatkan anak itu. Sesudah orang-orang Templar menangkap anak itu,
dan akan membakar seluruh desa, para assassin pun beraksi. Terjadilah pertarungan antar mereka. Lalu salah satu assassin berhasil membawa kereta yang tempat anak itu dikurung dan dikejar kembali oleh Kesatria Templar. Terjadilah kejar-kejaran antar mereka. Singkat cerita, kereta yang ditempati anak itu terjun ke jurang, dan beruntung Aquilar berhasil memegang anak itu. Mereka pun tergantung di jurang dengan tali yang ditembakkan Aquilar. Tapi di atas tebing itu, Kesatria Templar sudah menunggu. Lanjut, Kal yang sedang dalam kondisi sangat lemah akhirnya pingsan dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan di Animus. Animus pun dihentikan sementara. Setelah Kal sadar, dia terus dibayangi oleh ingatan tentang Aquilar. Tidak lama, datanglah Sophia. Sophia mengatakan kalau itu adalah efek bleeding, ingatan masa lalumu. Singkat cerita, Sophia mengajak Kal untuk berjalan-jalan keliling tempat itu. Sampailah mereka di satu ruangan, di mana di situ ada gambar tentang Kal. Lalu Sophia menjelaskan, saat Kal ditangkap ternyata DNA-nya cocok dengan DNA Aquilar. Kal adalah satu-satunya keturunan Aquilar saat ini. Dan terlihat juga ada data-data tentang keturunan assassin yang lain. Mereka semua berada di tempat itu. Selanjutnya, Kal pun diajak ke tempat makan. Di sana dia bertemu dengan Musa yang katanya merupakan ahli racun, dan seorang wanita yang belum disebutkan namanya, serta beberapa orang. Mereka semua merupakan keturunan assassin dan dikumpulkan dengan tujuan untuk menemukan apel Eden. Kemudian Kal terlihat bingung oleh perkataan Musa yang mengatakan kalau kita adalah pelindung terakhir apel Eden. Jika kamu salah pilih, kamu akan mengirim kami pada keabadian. Kemudian scene berpindah pada Sophia dan ayahnya. Ayahnya ini merupakan pemimpin di Abstergo. Ini orangnya. Ia mengatakan kalau Kal harus segera ke Animus. Tapi terlihat Sophia mulai memihak pada Kal dengan mengatakan kalau Kal perlu istirahat. Tapi karena ayahnya adalah pemimpin, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Singkat cerita, Kal pun diambil secara paksa dan ada sedikit perlawanan. Dia dibawa langsung ke Animus. Sementara itu, Musa dan teman-temannya berkumpul dan berencana menyelamatkan Kal. Lanjut, Kal kemudian memasuki Animus dan Sophia sangat khawatir. Perjalanan pun dimulai. Diperlihatkan 3 orang assassin dibakar di tiang oleh Templar, sedangkan Aquilar dan rekan perempuannya sedang dirantai. Kemudian perempuan itu mengatakan kalau dia rela mati demi melindungi assassin. Tidak lama, mereka berdua pun dibawa ke tiang pembakaran. Sekarang giliran mereka yang akan mendapatkan penyiksaan itu. Tapi saat api menyala, Aquilar berhasil melepaskan rantai di kakinya, sehingga ia beraksi dengan cepat dan menyelamatkan rekan perempuannya, serta menumpahkan minyak dan membuat tempat itu terbakar. Mereka pun dengan cepat kabur dari tempat itu, tapi mereka tetap dikejar oleh para pasukan Templar. Kejar-kejaran pun tak terhindarkan antar mereka. Ketika Aquilar dan rekan perempuannya terpojok, mereka harus melompat dari gedung yang sangat tinggi. Di sinilah Kal sudah tidak sanggup melakukan perjalanan itu, sehingga membuatnya mengeluarkan busa dari mulutnya. Dan dengan sangat bersedih, Sophia menyelamatkan Kal. Setelah Kal tersadar kembali, Rikin atau ayah Sophia menemuinya, lalu mengatakan kalau Kal sangat dibutuhkan untuk mendapatkan apel itu.
Kemudian Rikin membawanya ke salah satu ruangan. Ruangan itu tempat orang-orang yang sakit karena memasuki Animus dengan paksaan dan tanpa kehendak mereka. Lalu Rikin menghasut Kal dengan memberinya sebuah pisau assassin sambil mengatakan, pisau ini yang digunakan ayahmu untuk membunuh ibumu. Dan ternyata ayah Kal juga berada dalam tempat itu yang ditangkap saat Kal masih bocah. Selanjutnya, Kal pun menghampiri ayahnya. Lalu ayahnya berkata kalau darah Kal bukanlah darahnya, melainkan darah Creed atau darah assassin. Dan dengan marah Kal mengancam ayahnya menggunakan pisau assassin. Sehingga ayahnya mengatakan kalau ibunya menginginkan kematian itu. Karena ibu Kal tidak ingin dibawa ke mesin Animus, dia melakukan itu demi melindungi apel Eden dan assassin. Karena apel Eden memiliki kode genetik kehendak bebas dan itu akan digunakan Abstergo untuk menghancurkan semua keturunan assassin. Ayahnya juga sempat berkata kalau dia pernah mencoba membunuh Kal saat masih bocah tapi gagal. Sesudah mendengar itu, Kal mulai tahu akan dirinya. Sehingga ia merelakan dirinya untuk masuk ke Animus tanpa suruhan, sambil mencari tahu tentang tujuan assassin yang sebenarnya. Singkat cerita, perjalanan di Animus pun dimulai. Dimulai dengan Aquilar dan rekan wanitanya. Selanjutnya, terlihat putra dari Sultan Muhammad yang telah diculik oleh Templar dan akan ditukar dengan apel Eden. Lalu pemimpin Templar mengatakan kalau assassin telah musnah, maka tidak ada lagi pelindung apel itu. Sultan itu pun dengan tanpa ekspresi mengambil apel Eden dan menukar dengan anaknya. Tapi Aquilar dengan temannya bersiap merebut kembali apel itu. Ketika apel itu diambil, nyatanya itu tidak mirip seperti apel, melainkan seperti bola kaca. Tiba-tiba Aquilar pun menyerang menggunakan asap dan mengambil apel itu, serta membunuh beberapa prajurit. Tapi teman Aquilar berhasil ditangkap oleh Panglima Templar dan akan membunuhnya jika Aquilar tidak menyerahkan apel itu. Dan seperti janjinya, wanita itu rela mati demi melindungi apel. Lalu wanita itu pun dibunuh. Hal itu membuat Aquilar marah dan berduel dengan panglima itu. Tapi Aquilar terpojok oleh sang panglima. Ketika Aquilar terjatuh dan tidak berdaya, ia mendapatkan ide dengan menembakkan senjata rahasia rekannya yang sudah tewas itu. Senjata itu tepat mengenai sang panglima. Itulah saatnya Aquilar membunuh panglima itu. Setelah tewas, pemimpin Templar yang ternyata tidak pingsan membuka pintu tempat itu, yang membuat seluruh prajurit masuk. Aquilar pun bergegas lari ke ruang bawah tanah, tapi tetap dikejar. Akhirnya sampailah ia di tempat yang membuatnya terkepung, sehingga dia melompat dengan penuh keyakinan ke sungai. Singkat cerita, Aquilar memberikan apel itu pada temannya dan menyuruhnya menjaganya sampai ke kuburannya. Tapi orang itu tidak disebutkan namanya. Lalu Sophia menyuruh mencari tahu nama orang itu. Dan orang itu adalah Christopher Columbus. Kuburannya berada di Katedral Seville, Spanyol. Saat yang bersamaan, terlihat Musa dan teman-temannya memanfaatkan kesempatan itu untuk memberontak. Karena para pembesar Abstergo sedang melihat Animus, mereka pun memberontak menggunakan alat seadanya. Ketika Rikin, Sonia, dan ketua pasukan mengetahui pemberontakan itu, mereka pun bergegas pergi mengambil apel itu di kuburan Columbus. Sementara itu, bayangan ibu Kal muncul dengan pakaian assassin. Dia berkata pada Kal, "Kita bekerja sama dalam kegelapan untuk melayani terang." Kal melanjutkan dengan berkata, "Kita adalah assassin." Lanjut, setelah Kal tahu akan dirinya yang harus melindungi apel, dia pun memimpin keturunan assassin yang tersisa untuk merebut kembali apel dari tangan Rikin.
Singkat cerita, Rikin berhasil mendapatkan apel tersebut. Dan membawanya ke London, di mana di situ terdapat gedung perkumpulan para Templar. Dalam gedung itu dia akan mengaktifkan kode dari apel itu. Lanjut, para tamu pun berdatangan untuk melihat apel tersebut. Lalu Kal dan Musa serta rekan perempuan mereka kini telah menyusup ke gedung itu tanpa diketahui dan bersiap merebut kembali apel. Singkat cerita, Rikin pun naik ke panggung dan membacakan beberapa pidato yang mengatakan masa depan harus bersih dari assassin. Tidak lama saat Rikin memegang apel itu, apel itu pun mengeluarkan sinar warna hijau. Kesempatan itulah yang digunakan Aquilor untuk menyerang dan membunuh Rikin serta mengambil apel itu dan menggantinya dengan buah apel yang asli. Scene berikutnya diperlihatkan Aquilor dan kedua temannya berada di atas gedung tinggi sambil memegang apel itu, dan film pun berakhir.